Tak masuk akal, level 30. Tapi dia ada di sini. Dan yang terjadi selanjutnya, benar-benar mustahil dipercaya. Sebelum lanjut, subscribe channel ini terlebih dahulu, agar bisa terus memberikan cerita menarik lainnya. Jiang Wenshan membelalakkan mata, tertegun menyaksikan pemandangan di hadapannya. Mustahil, bagaimana mungkin seseorang di level 30 bisa menembus masuk ke medan percobaan abadi? Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, pandangannya tertuju pada langit di sana, para profesional naga, dan iblis telah lebih dulu bertarung sengit. Sorot matanya berubah tajam. Ia tahu pertempuran tak bisa dihindari. Tapi saat ia baru saja bersiap, langkahnya terhenti. Ada yang tak beres. Apa itu makhluk-makhluk aneh yang tiba-tiba muncul dari tanah? Dia seorang necromancer, dan dia tahu jelas seperti apa pemanggilan mayat hidup. Tapi ini bukan pemanggilan biasa. Jumlahnya terlalu besar. Dan di garis terdepan berdiri seorang jenderal kerangka, penuh aura mengerikan. Jenderal itu mengangkat tangannya, dan seketika skill peningkatan legiun meledak seperti badai. Seluruh pasukan kerangka menggila. Mereka seperti disuntik darah naga, bergerak cepat, ganas, dan brutal. Pertempuran langsung membara di seluruh medan. Jiang Wenshan hanya bisa berdiri terpaku. Barulah ia sadar, inilah alasan kenapa dia bisa sampai di sini meski hanya di level 30. Bukan karena dia kuat, tapi karena para prajurit kerangka ini adalah dewa perang dari neraka. Para penyihir kerangka ikut turun tangan. Mereka mengangkat tongkat kerajaan mereka tinggi-tinggi, lalu memanggil sihir kematian yang menghantam barisan iblis abyss tanpa ampun. Teriakan, api, dan bayangan beterbangan ke segala arah. Para iblis yang tadinya mendominasi kini berubah menjadi pelarian, kalah mental. Namun, meski menang, kecepatannya menyebalkan. Monster-monster ini terlalu lambat untuk dibunuh satu persatu. Bahkan kemampuan Mo Yun dalam pembersihan udara tak mampu mencakup semuanya. Tapi Cheng Yu sudah menduga, party ini pasti menyimpan sesuatu. Dan benar saja, penyihir bayangan dari tim mereka ternyata memiliki skill pembersihan udara yang sangat presisi. Dalam waktu 1 menit, tidak satu pun monster akan mampu terbang. Melihat semua itu, Cheng Yu tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan salahkan kalau aku mulai main kasar. Tapi di saat itulah Abyss Succubus itu muncul dengan suara mencemooh dan nada menghina. Ia masih berani mengejek. Sayang sekali. Dia tidak tahu, ia sudah menginjak sarang kematian. Kali ini, iblis Succubus tidak akan memberi kesempatan. Suara itu terdengar dingin dan sinis, disusul dengan bola energi berwarna ungu yang melesat ke tengah medan. Ledakan hebat mengguncang pasukan kerangka Cheng Yu, tetapi anehnya tak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi. Barisan itu tetap tegak, diam, seolah ledakan itu tak pernah terjadi. Di sisi lain, Mo Yun dan Jiang Wenshan langsung menyadari ada yang tak beres. Napas mereka tercekat ketika gelombang panas tiba-tiba menyapu seluruh medan. Api jurang telah muncul. Sumber kekuatan utama para iblis jurang. Api ini bukan sekadar sihir, melainkan energi primordial, tempat iblis pertama dilahirkan. Dalam radiusnya, kekuatan pasukan iblis akan meningkat hingga 30%. Inilah alasan kenapa manusia selalu kalah saat mencoba menyerang abyss. Dalam jangkauan api ini, para iblis menjadi monster yang tak bisa ditaklukkan. Kini, dengan kobaran api jurang sebagai penyokong, para iblis mengamuk dan menerjang maju. Deru langkah kaki mereka mengguncang tanah, aura haus darah menyelimuti seluruh langit. Sementara itu, nyala api juga meluncur lurus ke arah Cheng Yu dan garis depannya. Jiang Wenshan berseru cemas. Hati-hati, itu api jurang. Namun Cheng Yu tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Ia berdiri tenang, matanya menatap ke depan, penuh percaya diri. Aku tidak takut pada kekuatanmu. Justru aku menunggumu datang. Tubuhnya diselimuti baju zirah kerangka berlapis sihir gelap yang menyerap panas api jurang seperti batu yang menelan cahaya. Saat salah satu iblis malang tingkat 50 melompat ke arahnya dengan amarah penuh, Cheng Yu hanya mengangkat satu tangan. Dalam satu gerakan cepat, ia mencengkeram leher makhluk itu. Lalu, ia mengaktifkan api jiwa. Api ungu kebiruan menyala dari telapak tangannya, langsung membakar iblis itu dari dalam. Teriakan menyayat melolong di udara, jeritan kematian yang terdengar hingga ke ujung medan.
Tubuh iblis itu meleleh, kemudian hancur jadi abu di udara. Sistem langsung mencatat hasilnya. 2 juta poin pengalaman, 1000 pahala militer. Melihat itu, iblis-iblis lainnya mendadak ragu. Mereka mundur setengah langkah, mata mereka menyiratkan ketakutan. Tapi Cheng Yu justru mencibir. Setelah itu, sebuah bola energi merah meledak dari telapak tangan Cheng Yu. Di bawah kendali rantai jiwa, ia melepaskan keterampilan kekerasan tingkat tinggi. Seketika, gelombang energi brutal menyapu medan, dan puluhan bahkan ratusan iblis langsung tumbang tanpa sempat mengeluarkan suara. Sukubus yang melihat hal itu langsung berteriak panik. Namun para profesional naga yang berada di sisi lain tidak menggubris peringatannya. Salah satu dari mereka bahkan maju dengan suara keras. "Jika kami berhasil membunuhmu, raja kami akan memberi hadiah besar." Tapi bagi Cheng Yu, semua itu tidak lebih dari lelucon murahan. "Aku paling suka kalau kalian mengirimiku banyak mayat." Baru saja kata-kata itu terucap, sebuah ledakan dahsyat mengguncang medan. Tubuh profesional naga yang tadi melompat dengan percaya diri langsung hancur berantakan, meledak dan mati di tempat tanpa peringatan, tanpa kesempatan kedua. Sukubus menjerit marah. Kenapa naga-naga bodoh ini datang hanya untuk membuat kekacauan? Namun, di balik amarah itu, perlahan ia menyadari sesuatu. Naga-naga ini mungkin justru bisa dimanfaatkan. Mayat mereka bisa menjadi sumber kekuatan baru, bagian dari rencana besar Raja Iblis. Daur ulang kematian menjadi senjata? Sebuah ide mulai terbentuk dalam pikirannya. Sementara itu, Cheng Yu berkata, "Sudah cukup. Waktunya semua monster ini turun dari langit." Mendengar perintah itu, Shadow Master segera bergerak. Ia mengangkat tongkatnya, dan seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari ujungnya. Sinar itu bukan hanya terang, itu adalah kemurnian, kekuatan pemurnian total. Cahaya itu berubah menjadi kolom energi raksasa yang menembus langit, menciptakan pusaran sihir yang menyedot semua yang berada di udara. Para monster yang terbang, termasuk iblis bersayap, naga-naga yang masih melayang, semuanya terhisap dalam kekuatan tak terlihat. Mereka mulai jatuh satu persatu. "Apa yang terjadi? Kenapa aku tak bisa terbang?" Teriakan panik bergema di langit. Yang menyambut mereka hanyalah kemarahan tanpa akhir dari pasukan kerangka, yang kini menyambut setiap tubuh yang jatuh dari langit dengan senjata siap membantai. Di sudut medan, Jiang Wenshan hanya bisa berdiri diam, mulutnya sedikit terbuka, tubuhnya kaku. Bagaimana bisa ada sebanyak ini? Seseorang dari barisan pasukan manusia berbisik panik. Dengan jumlah dan kekuatan seperti itu, mereka bisa saja terus maju sampai menembus ke area inti. Tatapan para penyihir dan pejuang mulai berubah. Mereka mulai menyadari satu hal, 2 kemunculan sebelumnya yang menyebabkan jatuhnya bos dunia. Bukankah semuanya terkait dengannya? Dan lebih mengejutkan lagi, dia menghadapinya sendirian. Seolah-olah dia bahkan tidak membutuhkan kita. Di tengah hiruk-pikuk medan perang, Sukubus tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik sesuatu dari dadanya. Sebuah kristal ungu gelap yang memancarkan aura jahat. Tanpa ragu, ia menghancurkannya. Dalam sekejap, sayapnya mengembang, dan ia melesat ke langit, terbang melewati kabut pertempuran dengan kecepatan tinggi. Cahaya kegelapan mengikuti jejaknya di udara. Melihat itu, penyihir bayangan segera menjelaskan dengan nada muram. Itu item tingkat tinggi. Ia bisa menetralkan efek skill pembersihan udara. Namun Cheng Yu yang berada di sampingnya hanya mengangguk santai. Tak apa, Sukubus itu sudah lolos dariku beberapa kali. Tapi kali ini, kalau ada kesempatan, aku pastikan dia tidak akan kabur lagi. Tanpa menunggu lebih lama, dia langsung melompat ke depan dan mengaktifkan skill kekerasan. Gelombang kejut sihir merambat ke tanah, menghantam setiap mayat yang berserakan. Dan dalam hitungan detik, ledakan berantai terjadi. Suara gemuruh memenuhi langit ketika puluhan pasukan iblis yang menginjak mayat-mayat itu terhempas dan hancur seketika. Tak lama kemudian, cahaya keemasan menyelimuti tubuh para prajurit manusia. Seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Lencana militerku!" Itu prestasi militer. Satu persatu dari mereka mendapatkan kenaikan peringkat otomatis. Semua mata kini tertuju pada satu sosok Cheng Yu. Ia jelas bisa membunuh seluruh pasukan iblis, dan naga itu seorang diri. Namun dia tetap mengajak mereka, menyatukannya
membuat mereka menjadi bagian dari legiunnya. Tidak egois, hanya pemimpin sejati yang bisa seperti itu. Dan kemudian, dari dalam kobaran api jurang yang masih menyala, Cheng Yu perlahan berjalan keluar. Tubuhnya diselimuti sisa nyala neraka, dan matanya seperti membelah kehampaan. Suaranya tenang namun menusuk. Efek pembersihan udara tidak akan bertahan lama. Kita harus batasi kemampuan terbang mereka terlebih dahulu. Namun belum sempat strategi dijalankan, dari atas langit terdengar suara menggema. Hampir selesai. Itu suara Sukubus. Ia terbang tinggi di langit, lalu mengeluarkan kristal abu-abu dari tangannya lebih pekat, lebih kuat dari sebelumnya. Saat kristal itu mengapung di udara dan mulai bersinar, sosok penuh kegelapan mulai terbentuk di belakangnya. Seorang wanita dengan aura mematikan, mata tajam, dan sayap gelap yang membentang megah. Ada 228 Raja Iblis yang telah turun, ujar salah satu pasukan dengan suara tegang. 161 iblis tingkat tinggi di atas level 50 telah mati. Dan dari 126 naga yang ikut bertarung, 93 telah jatuh. Sukubus itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya menyipit. Tak kusangka, para naga juga ikut bersenang-senang. Ia tersenyum tipis, lalu menambahkan dingin. Sangat tepat untuk meminjam kekuatan darah mereka. Sambil berbicara, ia mengangkat jari telunjuk rampingnya ke langit. Mendadak, awan ungu tebal bermunculan, menggulung langit seperti kabut kematian. Awan itu menyelimuti seluruh medan perang, menutup cahaya, dan menyelimuti pasukan dalam bayang-bayang ancaman yang tak terlihat. Melihat itu, Cheng Yu menyipitkan mata, langkahnya melambat. Di sisi lain, Jiang Wenshan langsung bereaksi cepat. Untuk pertama kalinya, dia mengaktifkan keterampilan perlindungan kelompok, menciptakan kubah sihir untuk melindungi barisan mereka. Sepertinya iblis tingkat atas akan mengambil tindakan. Dengan cepat, dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Pergi sekarang, aku akan menahan ini sebisa mungkin. Kapten, aku harus menjaga skillku tetap aktif dan juga melindungi anak itu. Namun sebelum ia selesai berbicara, sesuatu menghentikannya. Jiang Wenshan merasakan bahwa keterampilannya seperti dibatalkan. Ia menoleh, dan saat itulah dia menyadari semua orang telah mengenakan baju zirah kerangka. Bukan zirah biasa, ini zirah pelindung dari Cheng Yu. Pertahanan khas milik Cheng Yu mampu meredam dampak api iblis secara menyeluruh. Dengan itu, tak ada lagi yang perlu ditakutkan dari nyala neraka. Cheng Yu melangkah maju, perlahan menjelaskan dengan suara datar namun tajam. Itu Raja Sukubus. Dia ingin membunuhku. Maaf, aku telah menyeret kalian ke dalamnya. Semua orang terdiam. Pikiran mereka membeku sejenak. Tak ada yang percaya apa yang mereka dengar. Namun ketika menatap medan perang yang dipenuhi energi gelap, barulah mereka sadar. Lawan yang berdiri di seberang mereka sudah berada di tingkat kekuatan Raja Sukubus. Di saat yang sama, energi ungu pekat di udara mulai berputar cepat. Makin lama makin kuat, Mo Yun langsung menyadari bahaya besar. Ini buruk. Raja Sukubus memanggil roh api iblis. Itu adalah ulah sekretaris iblis, makhluk pemujaan fanatik yang mengorbankan sejumlah besar nyawa demi memanggil entitas mengerikan dari kedalaman api iblis. Roh api iblis. Kekuatan roh api ini sangat bergantung pada jumlah dan kualitas nyawa yang dikorbankan. Semakin banyak dan semakin kuat jiwa-jiwa yang diberikan, maka semakin dahsyat bentuk yang akan muncul. Tapi satu hal sudah pasti, roh api iblis selalu jauh lebih kuat dari iblis tingkat tuan, sekalipun pada level yang sama. Cheng Yu menyipitkan mata, pikirannya berputar cepat. Apakah mungkin kekuatan makhluk ini bahkan melebihi bulan merah? Mo Yun yang berdiri di dekatnya menjawab cepat. Sangat mungkin. Naga-naga yang dikorbankan tadi level mereka sangat tinggi. Itu cukup untuk membentuk bentuk terkuat dari roh api. Tiba-tiba, suara menggema dari langit. Cheng Yu, halo teman kecil. Raja kami telah menyiapkan ini khusus untukmu. Itu suara iblis Sukubus. Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan. Jika kau bisa bertahan hidup kali ini, Raja kami akan sangat senang. Ia bahkan ingin mengundangmu ke istananya untuk mencicipi sendiri hidangan iblis yang tak bisa dilupakan. Langit mulai mendidih. Energi ungu padat dan menyala seperti bara semakin mengental.
menyatu, dan kemudian membentuk siluet mengerikan. Sosok raksasa perlahan terbentuk. Roh api abis, level 58. Tubuhnya memancarkan kobaran api jurang dari setiap pori. Panasnya membakar udara, dan tanah di bawahnya meleleh seperti lilin. Makhluk ini bukan hanya kuat, ia adalah monster yang melampaui nalar. 4 atribut dimensi utamanya sangat tinggi. Kemampuannya mengerikan, lautan api, aura pembakar, letusan lava, kekebalan terhadap semua serangan elemen api, dan yang paling mengganggu, kutukan elemen gelap, yang secara permanen mengurangi semua serangan fisik yang diterima separuhnya.